Sang istri mengikat suami di kolam renang, lalu gunakan lem untuk merekatkan bibirnya dengan erat. Terus dia gunakan tangan untuk cek apakah sudah kencang. Akhirnya, keluarkan racun yang sudah disiapkan, lalu disuntikkan ke pembuluh darah suaminya. Dia berdiri tampak sangat puas, tapi merasa masih belum cukup. Dia bahkan menggunakan jarum untuk menjahit mulut suaminya. Rasa sakit menyebabkan suaminya mulai bereaksi. Setelah selesai bekerja, gadis itu membuka pintu balkon, mendorong suaminya ke bawah di malam hari. Mengira pria itu sudah mati. Di luar dugaan, dia beruntung bisa selamat. Tapi racun itu mengubahnya menjadi idiot. Tidak mungkin untuk bicara. Setiap hari, dia dipukuli dan dimarahi. Namun hari itu ada seorang gadis bisu menyedihkannya. Jadi dia membawanya pulang, dan dengan baik hati mengizinkan dia bekerja di toko ayahnya. Tapi begitu dia tiba, dia dibenci oleh ibu tiri gadis itu. Lihat penampilannya yang kotor. Si ibu tiri segera mengusirnya. Untungnya, ayah gadis itu berusaha menasihatinya. Pada akhirnya, pria itu diizinkan untuk tinggal. Setelah rambutnya dipotong dan dia mengganti pakaian baru, gadis bisu itu langsung terpana. Dia tak menyangka kalau pengemis yang dia bawa pulang adalah pria yang tampan. Setelah itu, pria ini mulai bekerja di toko. Dia bekerja keras setiap hari, membuat ayah gadis itu sangat puas. Namun ibu tiri yang jahat itu masih sangat kesal. Dia tidak hanya mengejeknya sebagai seorang biksu, bahkan ketika gadis itu memberikannya gaji bulan ini, si ibu tiri menghentikan gadis itu. Leng Fei bekerja dengan rajin selama sebulan. Aku harus memberinya gaji. Gaji apa? Dia hanya seorang pengemis. Menyediakan makanan dan tempat berteduh untuknya itu cukup. Kau pikir keluarga kita berlebihan uang? Bawa uangnya ke sini. Cepatlah, aku harus membeli susu untuk cucuku. Keluar, apakah kamu baik-baik saja, Ruyuan? Apa yang sedang kamu lakukan? Memang kau orang pintar di rumah tapi bodoh di pasar. Kau terus bela pihak luar. Mengapa kamu tidak langsung menikahinya? Benar juga, dua orang bisu saling menikah. Sangat cocok, aku tidak setuju. Ruyuan bukan putrimu, tapi dia adalah putri kandungku. Ini adalah soal sangat penting padanya. Kenapa tidak setujui? Biarkan menantu laki-laki tinggal di sini, lebih baik daripada menikah dengan orang di luar lalu harus membagi hartanya. Keluarlah. Tangan dan kaki pengemis ini masih utuh. Adakah yang tidak cocok untuk putrimu? Akankah Ruyuan bahagia jika menikah dengannya? Siapa tahu, kalau gitu, usirnya keluar. Ayah, aku percaya pada Leng Fei. Aku setuju untuk menikah dengannya. Harus tinggal di sini untuk mencari nafkah. Aku baru bisa berkesempatan untuk membalas dendam. Aku seorang CEO beraset triliunan miliar. Kau sekarang menikah dengan seorang gadis bisu. Aku setuju untuk menikah dengannya. Tepat waktu, besok pernikahan kalian akan diadakan. Gak usah ribut. Hindari ditertawakan oleh orang lain. Oh ya, harus mengadakan pesta sebulan penuh untuk cucuku. Hotel akan sangat ramai dalam beberapa hari ke depan. Harus memesan terlebih dahulu. Ya Tuhan. Tapi pada malam pernikahan, gadis itu secara tidak sengaja melihat berita di TV. Menemukan mereka mencari seorang CEO kaya raya. Orang itu sangat mirip dengan suaminya. Leng Fei, kamu sangat mirip dengan CEO itu. Sayangnya kamu bukan dia. Kalau tidak, aku akan hidup dalam kemewahan. Untungnya kamu bukan dia. Kalau tidak, aku tidak akan layak untukmu. Selama aku bisa bersamamu, bahkan dalam hidup ini aku harus tinggal di rumah kecil. Aku juga puas. Ruyuan, kita adalah suami dan istri. Aku akan berusaha memberimu kehidupan yang lebih baik. Leng Fei, aku percaya padamu. Aku akan berusaha menjadi istri yang baik. Melahirkan anak untukmu. Menurut kabar internal, 3 hari kemudian semua aset grup Leng Fei akan diwarisi oleh Chou Han. Leng Fei, pernikahan kita mendesak. Aku belum menyiapkan apapun. Hanya sempat membelikanmu sebuah HP. Ini pertama kalinya aku memberikan hadiah kepada orang lain. Harap kamu akan menyukainya. Biar aku membantumu mengunduh WeChat. Silahkan masuk. Dengan gitu, kita bisa ngobrol di mana saja. Leng Fei, nanti kau akan menjadi pencari nafkah keluarga. Di kartu ini berisi semua uang yang telah aku kumpulkan selama bertahun-tahun. Totalnya 200 juta. Sekarang aku memberikannya padamu. Istriku, kau coba pikir, sekarang Ruyuan dan Leng Fei sudah menikah. Kita sebaiknya memberikan gaji kepada mereka berdua, karena mereka juga harus berbelanja. Mengapa kita harus membayar gaji? Apakah aku biarkan mereka kelaparan? Atau kekurangan pakaian? Kedua anak bisu itu tidak perlu pergi kemanapun dari rumah. Mengapa harus mengeluarkan uang? Kakaknya harus pinjam uang membeli rumah dan mobil. Adiknya harus membayar uang sekolah. Dan uang susu cucuku. Banyak biaya yang perlu aku khawatirkan. Dari mana aku mendapatkan begitu banyak uang? Memang, uang yang diperoleh dari toko ini.
Setengahnya adalah usaha mereka berdua. Jika memaksa mereka bekerja tanpa dibayar, ini sangat konyol. Jika mereka berdua bekerja di luar, penghasilan sebulan mereka setidaknya 10 juta. Tapi mereka harus bekerja di rumah secara gratis. Apakah itu konyol? Kalau gitu, biarkan mereka bekerja di luar. Kalau kerja di luar, mereka bahkan tidak bisa bicara. Siapa yang mau menyewa mereka? Memberi makan mereka, mengatur pernikahan untuk mereka? Itu sudah berlebihan, kok sekarang lagi minta gaji? Tidak bisa. Kau memang berlebihan. Padahal putramu bukan putra kandungku. Tapi aku masih biar dia berkuliah. Membelikan rumah dan mengatur pernikahan untuknya. Penuhi tanggung jawabku sebagai seorang ayah. Ruyuan juga anakku. Bagaimana kau memperlakukannya? Aku tidak ingin mengulanginya lagi. Hari ini, aku harus memenuhi tanggung jawab seorang ayah terhadap anakku. Toko ini. Aku akan menyerahkannya pada Ruyuan dan Leng Fei. Aku membayar gaji mereka berdua. Gak boleh. Putrimu sudah menikah. Ingin menyentuh ke asetku? Jangan bermimpi. Zhang Lengfei, kamu dasar tidak berterima kasih. Aku dengan baik hati mengizinkanmu tinggal di sini. Kau lagi merencanakan menghasut Ruyuan untuk mencuri propertiku. Dasar tidak tahu berterima kasih. Seharusnya aku membiarkanmu mati kelaparan saat itu. Kau keluar, wanita jalang. Kau. Pasien karena kemarahan, tiba-tiba terkena serangan jantung. Harus segera dioperasi. Biaya pengobatannya sekitar 1,5 miliar. Tolong mengurusnya. Jangan lakukan itu. Tolong berdiri. Ini adalah rumah sakit. Tolong ikuti peraturan. Silakan segera menghubungi kerabat. Cari cara untuk mengurusnya. Pasien ini tidak bisa menunggu lama lagi. Jika tidak maka akan sulit disembuhkan. Tinggalkan pakaian yang aku beli. Ambillah barang-barangmu ini dan pergilah. Bu, tolong jangan usir Leng Fei. Ayah berada dalam kondisi yang sangat kritis. Harus segera menyelamatkan ayah. Menyelamatkan? Pakai apa untuk selamatkannya? Di mana aku punya 1,5 miliar? Apakah aku harus mengambil risiko menelepon Zhang Feng? Semua pegawai, ringkaslah semua aset Leng Fei untukku. Jika kekurangan 1 sen, aku akan membuat kalian masuk penjara. Dalam waktu 1 jam, harus mentransfer 700 miliar ke kartuku. CEO Zhang, ada yang tak baik. Chou Han ada di Departemen Keuangan. Sedang buat daftar aset CEO. Apakah belum ada kabar dari CEO? Tidak ada. CEO Zhang, jika tidak memikirkan cara, perusahaan akan jatuh ke tangannya. Leng Fei, kamu di mana? Jika kamu tidak kembali, semua yang kau miliki di perusahaan akan dihilangkan. Kok aku punya uang sebanyak itu? Ibu, uang dapat terus dihasilkan. Tapi kalau ayah meninggal, keluarga kita akan hancur. Keluar, jika menyelamatkan ayahmu, maka kau bisa menjual darah dan ginjal. Dasar pengemis yang tak berharga.